Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mami Jo. Nah, kali ini Mami Jo akan bercerita tentang kisah nyata 8 tahun menderita lahir batin bersama suami tercinta. Kok bisa ya bersama suami tercinta tapi menderita lahir batin? Nah, pantengin terus channel YouTube Mami Jo dan dengarkan kisahnya berikut ini. Kisah kali ini sebenarnya dia tidak mau disebut namanya, makanya Mami Jo akan menyamarkan namanya. Sebut aja namanya Bunga. Bunga ini sebenarnya salah satu sahabat dari Mami Jo. Setiap wanita yang menikah otomatis berharap hidupnya akan lebih baik dan kalau bisa dapat suami sugar daddy kalau istilah sekarang ya. Tapi kadang-kadang keinginan dan kenyataan jauh berbeda. Teman Mami Jo ini yang namanya Bunga ini, kita sebut aja Bunga namanya. Dia menikah dengan seorang yang kaya raya dan suaminya ini adalah salah satu orang terpandang di kota P. Dan si Bunga ini karena dia bukan anak dari kalangan orang kaya, bahkan dia orangnya sangat prihatin banget hidupnya termasuk golongan keluarga miskin. Jadi mendapatkan suami kaya adalah harapan dan impian dia dan semua wanita pastinya. Ketika dia mendapatkan suami orang kaya, dia sangat bersyukur dan sangat happy banget yang pastinya. Tapi kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Jadi di awal-awal memang bahagia banget sebagai pasangan suami istri. Sang suami sepertinya sangat sayang dengan dia dan dia pun sangat mencintai suaminya. Dan pernikahan ini sebenarnya adalah perjodohan dari orang tuanya. Perjalanan pernikahannya awalnya sih bahagia dan mulus-mulus aja. Tapi setelah masuk di tahun kedua pernikahan, baru ketahuan bahwa suaminya ini ternyata pemakai narkoba dan juga hobi minum minuman khamar atau minuman keras. Nah, di tahun kedua inilah nampak sifat asli dari suaminya. Suaminya itu mulai suka marah dan kalau udah marah dia akan melakukan pemukulan atau bahkan si istrinya ini ditendang, bahkan disakiti sampai berdarah-darah. Oh my god. Ternyata kisah ini bukan hanya di sinetron ya, ada juga di kisah kehidupan nyata. Perkawinan yang sudah masuk di usia 2 tahun ini baru terasa galing, goyang rasanya. Si istri kok rasanya kayak gini banget ya, padahal di awal-awal pernikahan itu happy banget, suaminya juga sayang sama dia, kok di tahun kedua malah berubah. Dan apabila suaminya itu sudah mengkonsumsi narkoba akan kelihatan sifat aslinya pemarah dan sangat sadis. Kalau udah mukul itu kadang sampai berdarah-darah. Dia nggak mikir kalau si istrinya ini kesakitan. Dan apabila dia mau melakukan berhubungan badan itu, si istrinya ini diikat dan disiksa sampai berdarah. Di saat itulah suaminya baru timbul nafsunya gitu. Ini selalu terjadi rutin dan berulang-ulang. Semua itu sangat dinikmati oleh suaminya, tapi si istri sangat menderita. Teman-teman, usia pernikahan yang masih seumur jagung sebenarnya. Di usia yang kedua tahun pernikahannya, akhirnya si istrinya ini hamil. Dan di kehamilannya itu dia makin merasakan penderitaan yang luar biasa. Apabila suaminya marah, dia akan ditendang, dipukul, malah pernah perutnya diinjak-injak sama suaminya karena saking emosinya suaminya. Kadang-kadang masalahnya juga nggak terlalu masalah yang besar atau gimana, cuma masalah-masalah sepele. Misalnya dia telat ngasih makan suaminya atau telat bikin kopi, cuma hal-hal yang sepele sebenarnya.
tapi penyiksaannya sangat luar biasa kejamnya. Dan dia pernah juga mengalami keguguran sampai janinnya itu keluar. Begitu banyak penderitaan dan penyiksaan yang dilakukan suaminya, tapi dia selalu bersabar karena sebenarnya dia adalah anak yatim piatu. Orang tuanya sudah meninggal dan dia hidup bersama tantenya. Jadi pernikahan itu merupakan perjodohan yang dilakukan keluarganya dan keluarga suaminya. Dan akhirnya pernikahan ini tetap berlanjut sampai di usia pernikahan 8 tahun. Semua penyiksaan itu dirasakan sangat menyiksa untuk si perempuan ini. Dia pernah mau didorong ke jurang oleh suaminya dalam keadaan hamil. Oh my god, serem banget ya, kejam banget suaminya, sadis banget. Yang dengarnya juga jadi kesel gitu kan. Kemudian untungnya saat itu ada seseorang yang menolong dia, jadi kejadian itu tidak terjadi dan alhamdulillah dia selamat. Dan penyiksaan terus berlanjut teman-teman, sampai akhirnya dia hamil anak kedua. Anak pertamanya keguguran dan dia akhirnya hamil lagi anak kedua. Nah, anak keduanya ini semakin banyak penyiksaan yang dia rasakan. Dia tinggal di lingkungan keluarga suaminya, tapi tidak ada satupun dari keluarga suaminya yang membantunya apabila dia mengadukan masalah ini dengan keluarganya, entah sama ibu suaminya atau dengan bapak mertuanya atau dengan adik-beradik suaminya, padahal mereka tinggal di dekat-dekat itu juga. Tapi pengaduannya atau curhat dari sang menantu ini tidak pernah digubris oleh mertuanya. Selalu malah dia yang disalahkan. Kamu mungkin salah, kamu mungkin tidak cepat melayani suami kamu gitu kan. Selalu dia yang disalahkan dan dia tidak pernah benar. Yang benar adalah tetap anaknya. Nah teman-teman, memang kalau orang yang di bawah pengaruh narkoba kadang-kadang kan nggak sadar apa yang dia lakukan. Kadang yang dia lakukan itu sangat kejam dan sangat sadis, tapi dia kadang-kadang tidak sadar. Apabila dia sadar, dia minta maaf sama istrinya itu, tapi dia akan mengulangi lagi kejadian itu dan begitu seterusnya sampai usia pernikahannya 8 tahun. Dan anaknya ini usianya sudah sekitar 7 tahunan. Karena sering disiksa oleh suaminya, akhirnya sang istri ini memang sudah nggak tahan lagi. Akhirnya dia melarikan diri ke sebuah kota di Jawa untuk menghindari suaminya. Dan di saat dia melarikan diri itu, dia dalam keadaan hamil anak kedua. Dan di salah satu kota di Jawa itu, dia melahirkan di sana. Nah teman-teman, akhirnya dia memutuskan untuk menyelamatkan dirinya dari penyiksaan yang terus-menerus oleh suaminya, dan akhirnya dia berangkat dengan perut yang besar karena saat itu dia lagi hamil anak kedua. Akhirnya dia berangkat ke salah satu pulau di Jawa. Di sana dia melahirkan, alhamdulillah anaknya sehat walafiat, walaupun semasa dia hamil itu dia mendapatkan penyiksaan yang luar biasa. Dipijak perutnya, kadang-kadang dipukul dan disiksa sedemikian rupa oleh suaminya. Oh my god. Nah, akhirnya dia melahirkan di sana. Sang suami ini terus-menerus menerornya dan berusaha mencarinya, tapi memang dia sengaja untuk tidak mengaktifkan nomor teleponnya. Jadi nomornya tidak diaktifkan dan dia menutup akses agar suaminya tidak bisa menemui dia. Setelah melahirkan, akhirnya dia kembali ke kota di Sumatera, tempat asalnya. Nah, di sana akhirnya dia berpikir, aku harus menyelamatkan diriku dan anak-anakku. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi jauh dari suaminya. Akhirnya anaknya yang pertama itu, yang nomor 1 itu, usianya yang saat itu masih usia 7 tahun, dibawanya pindah ke Jakarta. Dan di sana anaknya dimasukkannya ke salah satu pesantren yang ada di sana.
Nah teman-teman, kalau dipikir memang kisah hidup ini macam-macam ya, ada yang begini, ada yang begitu. Kadang kita berpikir kalau kita menikah dengan sugar daddy atau orang kaya, kita akan hidup kayak apa ya, Putri Cinderella mungkin, tapi ternyata tidak sesuai dengan keinginannya gitu kan, seperti yang terjadi pada teman saya ini. Dia mengharapkan menikah dengan orang kaya akan merubah hidupnya yang dulunya seorang anak dari apa ya, kalangan miskin. Dia berharap berubah nasibnya jadi bahagia, lebih bahagia karena dia menikah dengan orang kaya, tapi ternyata tidak, teman-teman. Teman-teman, kadang-kadang kita berpikir kalau kita menikah dengan orang kaya kita akan bahagia dan berlimpah harta, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita berharap hidup seperti seorang putri, seorang Cinderella, tapi yang terjadi pada teman saya ini sangat bertolak belakang. Memang secara materi dia tercukupi, tapi penyiksaan demi penyiksaan lahir dan batin dia dapatkan dari si orang kaya ini. Jadi teman-teman, sebenarnya kita kalau mencari pasangan atau mencari suami itu sebaiknya yang pertama mungkin agamanya ya, agamanya baik gitu kan. Karena kalau orang yang agamanya baik, insya Allah juga sifatnya akan baik gitu kan. Kedua juga mungkin ngelihat apa ya, bobot bebetnya dari kalangan mana dia. Maksudnya kayak suaminya teman saya ini kan orang tuanya juga kabarnya juga apa ya, suka konsumsi narkoba gitu kan, dan seluruh keluarganya memang seperti itu karena mereka mungkin uangnya berlimpah dan bingung mau diapain ya. Nah mungkin juga bobot bebet. Dan ketiga mungkin baru kita apa, sebenarnya kalau materi itu bisa dicari bersama. Jadi inti dari cerita ini, jangan cepat mengambil keputusan, karena apalagi kan kalau kita menikah itu kita menikah kalau bisa seumur hidup. Nah teman-teman, intisari dari cerita ini sebenarnya carilah suami yang baik agamanya. Jangan melihat hartanya dulu, karena harta tidak menjamin kebahagiaan. Kalau memang ada orang kaya itu yang bahagia, nggak mungkin ada orang kaya yang mungkin bunuh diri atau mungkin melakukan hal-hal yang di luar nalar. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita untuk kali ini, kisah nyata dari salah satu teman saya. Dan bagi Anda yang mungkin punya kisah nyata seperti ini, bisa sharing dengan Mami Jo dan bisa kirim ke email yang dicantumkan di deskripsi. Terima kasih sekali lagi udah klik video ini, dan jangan lupa terus support channel YouTube Mami Jo dengan cara like, share, and subscribe. Thanks for watching. Big hug, big love. Mwah. Bye.